Di pertemuan ke-10 K3 ini saya akan mempresentasikan tentang potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi. Nah, apa itu potensi bahaya atau sering disebut dengan hazard and risk? Hazard ini berarti potensi, sedangkan risk artinya peluang atau resiko. Lalu di slide nomor 4 ada potensi bahaya fisik. Apa itu definisi potensi bahaya fisik? Potensi yang menyebabkan gangguan kesehatan para pekerja yang terpapar, misalkan kebisingan menyebabkan gangguan pendengaran yang intensitasnya itu melebihi 60 dB, lalu getaran yang kencang yang menyebabkan denyut jantung semakin kencang, seperti orang yang bekerja di dekat sound system. Lalu ada radiasi seperti karyawan atau admin yang bekerja sehari-harinya itu di depan laptop atau di depan komputer. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan penglihatan, bisa minus atau katarak. Lalu yang keempat ada pencahayaan, misalkan ini ada para pekerja yang pencahayaan di ruangan bekerjanya itu remang-remang atau redup atau gimana. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Lalu di slide nomor 5 ada potensi bahaya kimia. Nah, potensi bahaya kimia tahu kan ya seperti apa? Nah, potensi bahaya itu dapat menyebabkan cedera atau luka atau kematian juga. Misalkan orang yang bekerja di laboratorium contohnya, itu harus memakai APD secara lengkap dan benar, seperti sarung tangan, kaca untuk melindungi mata, lalu baju panjang. Nah, itu supaya terhindar dari percikan bahan kimia tersebut. Lalu yang kedua ada bahaya zat oksidasi kuat. Nah, ini yang bekerja di industri industri zat, biasanya tuh yang zat itu menetes di lantai atau di tisu atau di kayu, itu menyebabkan ledakan atau kebakaran. Lalu yang ketiga ada bahaya yang terkena bahan beresiko, misalkan ini ada pegawai pabrik sepatu yang menggunakan bahaya pelicin atau bahaya pelarut untuk membersihkan sepatu, itu menyebabkan gatal-gatal di kulit kalau kulitnya itu sensitifan. Iya sih, sepatunya kinclong, tetapi bahan kimianya itu menyebabkan alergi di kulit. Lalu di slide nomor 6 ada pencegahan faktor lingkungan kimia. Yang pertama ada substitusi, yaitu memisahkan antara bahan kimia dengan bahan kimia yang beracun dengan yang tidak beracun. Nah, ini bisa diganti, tetapi yaitu produksinya tidak sesuai yang dulu. Bahan kimia yang beracun itu menghasilkan produksi yang bagus. Nah, yang tidak beracun menghasilkan produksi yang agak jelek. Lalu isolasi. Nah, isolasi ini membedakan antara pekerja dengan bahan kimia. Misalkan cuma mengontrol pekerjaan, apakah pekerjaan itu baik atau tidak. Lalu ventilasi. Nah, ventilasi ruangan ini harus memadai. Karena apa? Karena tidak mungkin kan bahan kimia itu selalu mengendap di ruangan tersebut. Nanti kan bisa sesak nafas. Lalu pemakaian alat pelindung diri, ya APD itu penting juga, harus dipakai. Potensi bahaya biologi. Oh ya, yang ketiga adalah potensi bahaya biologi. Nah, potensi ini
merujuk pada organisme-organisme antara jamur, bakteri, virus, atau yang lainnya. Nah, seperti apa penyakitnya? Yang pertama ada tetanus. Misalkan bakteri di ruangan tersebut ada sebuah tikus. Nah, tikus itu kan menyebabkan penyakit tetanus. Lalu ada virus. Antara pekerja satu ini sudah bersin-bersin, lalu ada pekerja yang satu lain ngomong berduaan gini hadap-hadapan, lalu yang ini bersin ke hadapan ini. Nah, itu bisa menimbulkan influenza juga. Lalu jamur bisa menyebabkan alergi atau gatal-gatal. Nah, bahaya biologi ini dibagi menjadi dua, yaitu infeksi dan non-infeksi. Nah, infeksi itu sudah tak jelasin tadi, bakteri, yaitu tikus menghasilkan atau menyebabkan tetanus. Nah, virus juga menyebabkan influenza. Terus yang terakhir, cara penularannya gimana? Cara penularannya itu bisa melalui pernafasan, lalu melalui minuman atau makanan. Nah, ini biasanya kan itu kan di warung antara gelas yang satu itu sama yang satu lagi itu kan saling bergantian. Lalu melalui kulit apabila luka ya, darah kan sensitif banget ya sama penyakit. Nah, itu juga bisa. Jadi sekian presentasi tentang bahaya potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.